Stop menjilat, bos. Awalnya nikmat, akhirnya melarat. Di kantor, ada 2 skill yang membuat karir seseorang melejit. Pertama, rajin bekerja. Kedua, rajin menjilat atasan. Tapi fakta membuktikan, skill pertama selalu kalah oleh skill kedua. Pintar menjilat bisa lebih memikat hati bos daripada pintar bekerja. Dunia memang gak adil. Kata Shakespeare, anjing penjilat akan makan lebih lama dari serigala jujur. Riset Harvard Business Review 2018. 64% manajer lebih percaya pada karyawan yang dianggap loyal, meski performanya biasa, dibandingkan karyawan pintar tapi kritis. Menjilat atasan, atau istilah halusnya ingratiation, adalah hukum tak tertulis yang lebih tua daripada semua teori manajemen. Karena kantor adalah panggung teater modern. Boleh-boleh saja orang bicara soal integritas, profesionalisme, loyalitas, dan kinerja. Namun, lidah licin yang tahu harus berkata apa di depan bos adalah lift yang bisa menaikkan seseorang ke lantai tertinggi jabatan, lebih cepat dari eskalator kinerja, apalagi tangga manual bernama loyalitas. Bayangkan sebuah rapat Senin pagi. Semua orang datang tepat waktu, dengan wajah kusam, siap meeting. Tapi, bos telat. Baru datang 40 menit kemudian, sambil cekikikan memainkan ponsel. Semua karyawan kesal, tapi tak ada yang berani bersuara. Lalu muncullah sang penjilat dengan suara emasnya. Pagi, bos. Cerah banget wajahnya, bos. Bikin kita semangat kerja. Semua karyawan saling pandang dengan isi kepala sama. Dalam situasi begini, kok masih sempetnya menjilat, gak capek apa? Inilah seni menjilat, lidah memutar fakta jadi fiksi, kesalahan dipelintir jadi pujian. Dan ini tidak hanya terjadi di ruang rapat fisik, penjilat bermigrasi ke dunia digital. Ketika bos masuk Zoom meeting dengan background Bali, penjilat langsung beraksi. Wah bos, backgroundnya keren sekali. Visi global tapi tetap lokal. Inspiratif. LinkedIn pun jadi surga baru penjilat. Bos mengunggah foto makan bubur ayam. Penjilat langsung silat lidah. Simple breakfast, but full of leadership wisdom. Menjilat bukan fenomena baru, ia lahir dari sejarah panjang feodalisme. Kantor hanyalah versi modern dari kerajaan lama. Meja rapat sama dengan ruang tahta. Bos sama dengan raja kecil, dan penjilat tetap ada. Hanya berganti jas dan dasi. Sejak dahulu kala, para filsuf sudah memperingatkan tabiat menjilat. Sartre menyebutnya bad faith. Hidup dalam kepalsuan, pura-pura setuju, pura-pura percaya. Menjilat membuat manusia berhenti menjadi suara. Ia hanya jadi gema. Menjilat adalah bukti. Kita sering lebih rela kehilangan martabat daripada kehilangan penghasilan. Zizek menamainya cynical obedience. Kita tahu sistem busuk, tapi tetap ikut main. Karena hidup tanpa sistem terasa lebih menakutkan, seperti hukum rimba di hutan belantara. Richard Sennett menambahkan dalam The Corrosion of Character, di era kerja fleksibel, loyalitas sulit diukur, maka menjilat menjadi pengganti loyalitas. Pujian menggantikan kesetiaan, modalnya juga murah, anggukan dan pujian. Psikologi modern menyebutnya impression management. Freud mungkin akan berkata, bos adalah figur ayah dan menjilat adalah mekanisme anak kecil yang mencari validasi dari sang ayah. Mungkin saja, penjilat adalah orang yang memiliki masa lalu kelam dalam relasinya dengan sang ayah. Menurut neuroscience, otak manusia memang diprogram menghargai hierarki. Dopamin, hormon kebahagiaan, mengucur deras ketika penjilat melihat senyum dari bibir bos yang ia puji setinggi awan. Bersamaan dengan senyum merekah si bos, penjilat menyusupkan modus kepentingannya. Oh ya bos, jika bos tidak keberatan, proyek di Surabaya mau saya handle. Si Rudi performanya kurang bagus. Mas Uuk, Pak Eko, bukan hanya itu. Dopamin bos yang dijilat juga mengucur deras senang bukan main. Padahal, ia sadar sedang dijilat, tapi ia menikmatinya. Memang itulah kelemahan eksistensial manusia, suka dipuji. Robert Cialdini dalam Influence membuktikan, efek pujian tetap bekerja meskipun yang dijilat sadar bahwa ia sedang dijilat. Ia cenderung menikmatinya. Minimal, menikmati secara diam-diam di dalam pikirannya, seperti anak kecil yang diberi permen. Girang bukan main, ini buktinya. Riset Harvard tahun 2021. Karyawan yang rajin memuji bos punya peluang 14% lebih tinggi naik jabatan meski performanya biasa saja. Bahkan bos yang sadar dirinya sedang dijilat tetap saja terpesona. Data Deloitte tahun 2020.
72% eksekutif senior percaya bahwa hubungan personal dengan atasan lebih menentukan karier dibanding skill teknis. Artinya, menjilat adalah investasi dengan ROI tinggi. Kerja keras menghasilkan gaji. Menjilat bisa menghasilkan kursi. Riset Administrative Science Quarterly tahun 2018. Direksi yang sering memuji CEO lebih mudah naik jadi komisaris inti meski tak punya kompetensi yang kuat. Inilah konflik tak kasat mata di kantor, antara kerja keras dan kerja lidah, antara meritokrasi dan lidahokrasi. Pierre Bourdieu membagi modal manusia menjadi 3, ekonomi, kultural, sosial. Menjilat adalah kapital sosial paling liquid. Skill teknis bisa diganti mesin. Lidah licin tak tergantikan. Otak manusia tidak imun terhadap pujian. Meski sering terdengar konyol dan memalukan, kalimat-kalimat menjilat terbukti efektif. Penjilat punya banyak jurus, hampir seperti silat. Inilah 5 jurus menjilat di ruang kantor. 1. Menjilat langsung. Bos, saya agak bingung data bulan ini. Penjilat, itu bukti kejujuran bos. Pemimpin sejati berani mengakui kelemahan. Salut bos. 2. Menjilat tidak langsung. Penjilat bicara ke rekan kerja, presentasi bos kita kayak Steve Jobs, ya, visioner, padahal semua karyawan tahu isinya kayak ceramah ketua RT 3. Menjilat digital, penjilat like semua postingan IG bos dengan komen. Estetik, panutan. 4. Menjilat lewat barang. Pulang dari Bali, bawa souvenir mahal. Cuma kecil-kecilan, bos. Padahal harganya bikin berantem sama istri. 5. Menjilat kultural. Karaokean di acara kantor penjilat. Suara bos khas banget. Mirip Ari Lasso. Padahal cempreng nggak mufakat. Max Weber menyebut fenomena menjilat sebagai sistem patron-klien. Bos menjadi patron, penjilat menjadi klien. Imbalannya, promosi, aman dari PHK, kursi empuk. Ujian adalah mata uang emosional yang bisa ditukar dengan keuntungan material. Riset neuroekonomi menunjukkan bahwa otak memproses pujian sosial hampir sama dengan bonus uang tunai. Artinya, menjilat adalah transaksi ekonomi yang dilakukan dalam bentuk kata. Kompensasinya jelas, saya aman, jangan singkirkan saya. Dalam perspektif ekonomi bisnis, menjilat sering disamarkan sebagai networking. Padahal, perbedaannya tipis. Networking adalah hubungan dua arah, sementara menjilat adalah pujian satu arah. Di titik ini banyak yang salah kaprah. Merasa membangun relasi, padahal menjulurkan jilatan. Ekonomi politik menyebutnya rent seeking. Bukan menciptakan nilai baru, tetapi memanen keuntungan lewat kedekatan. Dan di kantor, rent seeking itu terjadi melalui lidah. Perilaku menjilat atasan bisa menjadi kanker yang membusukkan organ vital korporasi. Efek negatifnya serius. Apalagi jika mengakar jadi budaya korporasi. Masalah ini bukan hanya diidap perusahaan kecil dan menengah, tapi juga korporasi besar. Beberapa perusahaan besar tumbang karena budaya menjilat. Skandal perusahaan Enron diantaranya. Internal perusahaan ini terlilit penyakit bernama cult-like loyalty. Orang pintar tahu ada manipulasi, tapi takut bicara. CEO Jeff Skilling dan Ken Lay dikelilingi manajer yang selalu bilang ya pada strategi keuangan yang absurd. Hasilnya, 2021 Enron bangkrut. Lehman Brothers juga mengalami nasib sama. CEO Richard Fuld dikenal temperamental, sehingga direksi lebih memilih menjilat daripada mengkritik. Meski tanda-tanda krisis sudah diendus analis internal, tapi mereka memilih untuk memoles data dan angka fiktif akibatnya. Tahun 2008 Lehman kolaps, jadi simbol krisis global. Siapa tak kenal Nokia, perusahaan HP legendaris. Riset Harvard Business School tahun 2015 menemukan salah satu faktor kejatuhan Nokia adalah budaya fear dan flattery. Middle manager takut memberi kabar buruk. CEO Jorma Ollila hanya mendengar pujian bahwa Nokia masih kuat. Hasilnya, mereka terlambat merespons iPhone, budaya menjilat racun manis yang menggerogoti tubuh korporasi. Jack Welch bilang, ketika orang-orang hanya mengatakan kepada bos apa yang ingin didengarnya, seluruh perusahaan yang akan kalah. Kata Steve Jobs, lebih baik bekerja dengan orang yang berani membantahmu daripada dengan 100 orang yang hanya mengangguk. CEO Pepsi Nooyi berpesan, pemimpin membutuhkan orang yang berani menantangnya, bukan yang ingin menyenangkannya. Menjilat bukan hanya area bisnis. Agama-agama besar memberi peringatan keras soal ini. Dalam Islam, Nabi Muhammad bersabda, celakalah orang yang berlebihan dalam memuji, karena itu bisa mematahkan lehernya. Dalam kitab Amsal Kristen disebut, lidah manis menyembunyikan hati yang jahat. Buddhisme menyebut pujian palsu sebagai tanha, nafsu yang mengikat. Dalam Hindu, menjilat adalah maya, ilusi yang menipu.
Epictetus bilang, jika kamu hanya berkata apa yang ingin didengar atasan, maka kamu budak, bukan manusia. Maka, apakah menjilat salah? Sebagai strategi, mungkin tidak, tapi ia ada batas moral dan etikanya. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Jika tidak, ia akan merusak, mematikan kritik, membunuh meritokrasi. Seperti kata Mark Twain, pujian itu baik selama tidak mengalir terlalu deras seperti banjir yang merusak. Bos yang hanya mendengar pujian, sama saja dengan meracuni dirinya sendiri, mati perlahan-lahan. Awalnya nikmat, akhirnya melarat, karir hancur, perusahaan bangkrut, bawahan yang hanya mengandalkan lidah manis juga sama. Awalnya naik pangkat, akhirnya tak selamat. Menjilat dan dijilat adalah dua wajah dari satu penyakit. Yang satu menjual diri, yang satu membeli kebohongan. Hiduplah secara otentik, berterima kasihlah pada kritik, menjauhlah dari intrik, berkompetisilah dengan sehat, bukan dengan menjilat. Karena penjilat dan yang dijilat pada dasarnya sedang meminum racun yang merusak eksistensi dan esensi dirinya, dan akhirnya menghancurkan korporasi. Siapa yang rugi? Semua.